Oke, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang mahasiswa semuanya yang ikut mata kuliah saya, pemrograman Mobile 2 ini. Jadi pada kesempatan hari ini, pada pertemuan yang ke-10 ini kan ya, kita akan membahas materi mengenai konsep dari APA. APA itu seperti apa? Jadi APA itu merupakan suatu sistem ya, sistem yang digunakan untuk menjembatani antara aplikasi dengan aplikasi yang lainnya. Jadi lebih jelasnya, APA itu bisa kita gunakan kalau kita pengen mengirimkan suatu data ya. Misalkan mengirimkan suatu data atau suatu file juga bisa ke interface yang lain atau ke model fitur aplikasi yang lainnya. Nah itu kalau kita nggak punya akses ke situ kan sangat sulit sekali. Kita harus membuat aplikasi lagi untuk bisa masuk ke sana. Nah di Mobile 2 ini atau di Android ini pastinya ada beberapa fitur yang memungkinkan kita dapat masuk ke dalam aplikasi yang lain sehingga kita dapat dengan mudah mengirimkan data. Oke. Sebelum kita masuk ke materi ya, saya harapkan ya di pertemuan ini teman-teman itu mengerti, paham mengenai konsep IPA dan diharapkan nantinya setelah ikut mata kuliah ini selesai ya sampai akhir setelah UAS Anda bisa membuat suatu proyek di mana proyeknya itu Anda bisa membangun suatu aplikasi, di aplikasi itu dapat menyimpan ke database eksternal. Oke, saya mau tanya ya ke teman-teman semuanya mungkin bisa menjawab salah satu ya. Waktu Anda di mata kuliah yang lain ya, misalkan di database atau di pemrograman web, apakah sudah diajarkan CRUD bisa masuk ke database belum? Jadi bisa nyimpen, ngupdate, bisa delete, sudah pernah belum? Sudah Mas Tiko pernah. sudah pernah? Atau yang lainnya? Sudah pernah belum? Mas Sudah pernah, Adib Pak. ya? Sudah pernah kan Sudah ya? pernah, Pak. Sudah pernah. Jadi kan aplikasi web ya bisa nyimpan ke database lah. Kalau mobile seperti apa? Kalau mobile itu tidak sesimpel itu. Karena ada beberapa komponen-komponen yang harus kita setting sehingga aplikasi mobile ini dapat menyimpan database, menyimpan data ke dalam database eksternal. Kalau Anda dulu dari RPL ya, dari RPL atau dari SMK ya, jurusannya itu programming pasti pernah mendengar istilah APA dan bahkan sudah pernah membuat aplikasi mobile. Oke ya, tapi di sini kita basicnya teori aja, teori sebelum kita masuk ke praktikum di pertemuan yang berikutnya, mungkin pertemuan 12 kita akan masuk ke situ. Jadi yang perlu teman-teman persiapkan ya nantinya ketika praktikum yaitu perangkat-perangkat yang support terhadap pemrograman Mobile 2 dari sisi laptop ya atau perangkat komputer RAM ya minimal 4 lah. Terus kalau bisa ya diganti SSD untuk harddisknya. Tujuannya nanti biar perangkat Anda itu bisa debugging atau bisa merender atau bisa membuat running aplikasi emulatornya itu. Oke ya, kita masuk ke slide dulu. Sebelumnya akan saya share ya. Bentar. Sudah terlihat ya teman-teman semuanya yang saya share? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, oke. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai integrasi APA antara aplikasi mobile dengan database eksternal. Jadi judulnya sangat panjang sekali kan ya. Karena ini lebih lebih detail dalam artian nanti di sini kita akan mengintegrasikan. Jadi menghubungkan antara aplikasi mobile kita yang telah kita bangun dan kita hubungkan dengan aplikasi database. Nah, macam-macam database kan ya, yang pernah teman-teman gunakan apa sewaktu ikut mata kuliah di semester yang lalu atau mungkin pernah diajarkan sewaktu sekolah? Database-nya apa, Mas? Ada yang bisa menjawab?
Ada yang sudah menggunakan SQL Server? Sudah? Belum? Yang menggunakan MySQL, MariaDB? Sudah pernah ya? Pakainya SQL apa? Oke, MySQL. Nah, nanti kita juga sama. Di praktikum pun juga sama. Kita akan menggunakan MySQL. Kalau sekarang yang free yaitu MariaDB. Itu sudah mumpuni kalau untuk transaksi skala menengah. Nah, di sini secara konseptual kan ya, apa itu API kan ya. Lah, sebelum kita masuk ke materi secara lebih mendetail, ini saya jelaskan dulu bahwasanya di pertemuan ke-10 ini kita ke teori ya sebelum kita masuk ke praktikum. Nanti ada beberapa hal yang akan kita bahas. Mulai dari konsep API seperti apa, ya bahan kajiannya kan ya. Terus berikutnya nanti ketika kita praktikum, kita akan melakukan pemasangan framework untuk API-nya. Kita akan membuat suatu model API untuk bisa CRUD kan ya. Ada create, ada read, ada update, ada delete, dan sampai dengan tahap pengujian. Seperti itu. Jadi materi-materi yang akan kita sampaikan di 3 pertemuan. Pertemuan 10 ini kita teori, 11-12 kita akan discuss kan, ada diskusi dan ada penugasan dan ada juga praktikum. Seperti itu. Nah, berbicara mengenai API kan ya. API itu kepanjangannya Application Programming Interface kan ya. Yaitu semacam apa ya, kalau bahasa yang lebih mudah itu fitur ya. Fitur atau aplikasi yang menghubungkan antar aplikasi yang lainnya. Anda bisa melihat kan ya, di sini, di apa itu gambar yang sudah saya tampilkan ya, itu kan ada semacam apa ya, ilustrasi gambar ya. Ada Laravel. Ada yang pernah mendengar istilah Laravel itu apa? Pernah mendengar ya, Laravel ya? Pernah? Mas Abdi atau yang lainnya pernah Laravel atau mungkin belum pernah? Belum. Jadi Laravel itu merupakan suatu framework ya. Framework itu kan apa ya? Modul-modul aplikasi yang sudah dijadikan satu kemudian kita pakai. Itu Laravel. Itu framework dari PHP itu seharusnya dibahas di mata kuliah yang lainnya. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan bahwasanya Laravel ini nanti kita jadikan dia itu API kan ya. API, membangun API sebagai jembatan antara penghubung ya. Jadi front end-nya itu adalah aplikasi mobile kita atau Android kita. Jadi Android kita ini nanti akan kita hubungkan ke admin yaitu backend. Siapa itu? Yaitu database kita itu. Nah, dari mobile ini masuk ke backend ini itu kan harus apa ya? Ada penghubungnya yaitu API. Nah, API bisa dibangun dari framework Laravel. Apakah hanya framework? Jawaban tidak. Bisa menggunakan native, bisa. Misalkan hanya menggunakan PHP juga bisa. Menggunakan Java juga bisa. Itu. Jadi peran API itu apa ya? Sebagai perantara dan sebagai penghubung secara respon yang lebih cepat. Kalau Anda nggak ada API, nanti nggak bisa menghubungkan antara aplikasi mobile kita itu dengan database. Seperti itu. Berikutnya, ingat ya, di dalam API ini terdapat beberapa elemen kan ya, ada function, ada protokol, dan ada tools ya. Masing-masing elemen itu mempunyai peranan yang berbeda-beda. Mulai dari function, saya rasa kalau Anda pernah ikut mata kuliah PBU kan ya, atau OOP lah. Function itu apa? Jadi function itu merupakan suatu bundling atau suatu apa ya, coding-coding yang sudah dibuat dalam suatu fungsi tertentu, sehingga kita dapat memanggil function tersebut. Jadi ketika kita panggil misalkan function untuk delete, function untuk get, function untuk update. Sudah kita bikin, kita panggil. Nah, itu juga termasuk elemen dari di dalam API. Dan juga ada protokol. Jadi kan ada protokolnya, kita menggunakan apa? Menggunakan HTTP atau menggunakan yang lainnya. Kan gitu. Kita juga ada tools kan yang perlu kita siapkan apa aja di dalamnya itu. Jadi elemen-elemen itu akan berpengaruh terhadap apa ya? Pembuatan atau develop dari API ini. Jadi saya rasa ilustrasi dari gambar tersebut Anda cukup jelaskan ya. Ini ada mobile, ada aplikasi mobile, ada juga browser juga bisa kalau Anda berbasis web, not mobile kan ya. Di sini ada API, di sini ada database. Jadi
Kalau Anda berasumsi kan ya, membuat aplikasi mobile terus bisa masuk ke dalam database tanpa API ya, saya rasa teknologinya untuk saat ini belum ada. Jadi harus menggunakan API. Itu sangat penting sekali. Jadi kalau Anda bisa menguasai apa ya, mobile itu sangat apa ya, sangat bagus lah. Anda bisa cek kan ya, Anda bisa cek apa itu gaji ya, gaji programmer di mobile itu berapa. Lebih besar dari apa ya, dari web. Karena apa? Dia harus double kan ya. Dia harus membuat API dan dia harus membuat aplikasi natifnya juga. Oke. Sebelum kita masuk jauh kan, saya mau tanya kepada semuanya kan ya. Coba yang bisa menjawab nanti akan saya berikan poin. Yang berani open mic dan open kamera. Saya berikan poin nanti 5 poin lah untuk kalian. Bahasa program yang dapat digunakan kan ya untuk membangun aplikasi mobile itu apa saja? Anda sebutkan 2 saja coba. Ada yang berani open mic? Saya, Pak. Oke, namanya siapa, Mas? Aditya, Pak. Oke, nanti akan saya cek ya di record-nya kan ya. Coba Anda sebutkan 2 bahasa program untuk membangun aplikasi mobile, Mas. Java, Java bisa, Kotlin, Kotlin bisa 3? sama lupa, Pak. Oke, mungkin saya bantu kan ya. Jadi Anda bisa menggunakan XML, itu kan untuk interface-nya atau untuk layout-nya, gitu kan ya. XML. Oke, ya itu bagus sekali. Jadi paling tidak itu Anda tahu. Anda pengen ngapain itu Anda harus kenal dulu bahasa program yang digunakan. Oke. Berikutnya kita berbicara mengenai konsep dari API itu sendiri kan ya. Jadi ini kita berbicara mengenai contoh penerapannya kan ya. Anda kalau menggunakan gadget ya, menggunakan aplikasi Android, pernah nggak Anda menggunakan misalkan ya, payment gateway ya, menggunakan OVO, Dana, dan lain sebagainya, mungkin menggunakan Shopee Pay kan ya. Nah, itu juga sama, itu menerapkan konsep dari API. Jadi orang-orang yang developer atau programmer di bagian situ ya, OVO, terus ada siapa lagi ya, ada marketplace yang lainnya atau payment gateway yang lainnya pasti akan membutuhkan programmer di bidang API. Jadi ada apa ya, keahlian khusus untuk menangani API. API itu sangat apa ya, sangat kompleks sekali dan sangat rentan sekali. Karena berhubungan langsung terhadap database. Jadi kadang-kadang apa ya, gaji dari programmer yang bisa pengembangan API itu sangat besar. Apalagi Anda full stack kan ya, Anda bisa membuat aplikasi Android, Anda juga bisa membuat API-nya. Secara kompetensi pasti Anda akan dibutuhkan oleh perusahaan. Tuh. Saya punya teman banyak kan ya, bahkan itu junior saya kan ya. Sekarang ada yang bekerja apa ya di startup di Jakarta, itu teman belajar juga ada kan ya. Itu dia full stack juga. Gajinya lumayan besar. Tergantung dari proyek-proyek yang dia tangani. Ada juga dia yang freelance. Oleh karena itu, dia apa ya, memberikan apa ya, semacam info ke saya. Mas, kalau jenengan punya mahasiswa yang bisa aplikasi mobile, nanti peluangnya itu besar sekali. Karena apa? Jarang sekali orang itu mau kan ya, mau ke aplikasi mobile karena sangat sulit. Sulitnya kenapa? Tidak sesimpel web. Sulitnya itu kita harus butuh perangkat yang kompleks. Komponennya ya, kalau Anda kemarin praktikum ya, sekali dijalankan tidak langsung selesai toh. Pasti ada beberapa plugin yang harus diinstal. Nah, itu kan sangat kompleks sekali. Dan harus butuh kerja beberapa kali, tidak satu kali jadi. Makanya itu sangat dihargai apresiasinya itu. Gitu kan ya? Oke. Jadi berikutnya kita akan masuk ke beberapa tools kan ya. Di sini ada pengembangan dari HTTP method kan ya, atau protokol kan ya. Jadi ada beberapa metode ya, metode yang digunakan itu ada get, ada post, ada put, ada delete. Di mana put itu atau get itu adalah mengambil. Kalau post itu mengirim, kalau put itu
mengedit, delete yaitu menghapus. Jadi teman-teman semuanya bisa diperhatikan. Oke, berikutnya hak aksesnya kan ya. Didasarkan dari jenis-jenis API ada 3, private, public, dan partner. Di mana kalau partner itu adalah hak akses yang sudah menjadi membernya itu. Kalau private ya sangat ditutupi kan ya, hanya untuk dirinya, hanya untuk apa ya, aplikasi yang sudah di list di situ. Kalau public berarti untuk semuanya. Oke, kita masuk ke cara kerjanya. Anda bisa melihat kan ya, cara kerja dari API seperti itu kan ya. Aplikasi akan mengirim ke API, API akan memberikan respon balik sampai dengan aplikasi itu bisa memperoleh data itu kembali. Oke, kesimpulannya bahwasanya dengan adanya API ini sangat membantu aplikasi kita, aplikasi yang telah kita bangun, sehingga transaksi datanya itu semakin lebih mudah dan cepat tanpa perlu kita langsung berhubungan dengan database. Oke ya. Jadi konklusinya seperti itu. Terus berikutnya saya keluarkan ke teman-teman, ada yang bertanya mengenai materi yang telah kita sampaikan pada kesempatan hari ini? Saya Pak mau tanya. Oke, Mas Rifki bisa di open ya kameranya kalau bisa. Oke, ya. Manfaat API itu apa Pak? Oke, jadi manfaat API itu yang tadi sudah kita ulas ya. Jadi dia itu mempermudah apa ya, develop atau programmer untuk menjembatani antara aplikasi ke dalam database. Jadi kalau ada API itu maka ada jembatan. Kalau ada jembatan kan maka transaksi data itu akan menjadi lebih mudah dalam hal pengirimannya itu. Jadi mempermudah kita dalam menghubungkan antar interface. Jadi penerapannya yang tadi yang saya sampaikan, payment gateway, kita nyimpen ke database MySQL dan lain sebagainya. Oke ya, berikutnya kita masuk ke apa ya, ke kuis kan ya. Ini saya stop dulu, silahkan teman-teman bisa disiapkan ya untuk aplikasi browsernya. Dibuka browsernya, terus teman-teman bisa mengetikkan ini kan ya. Sorry, saya share dulu. Bisa kelihatan tampilan saya? Bisa nggih? Kelihatan, Pak, kelihatan. Oke, kelihatan. Anda buka aja Kahoot kan ya. Kahoot itu, Kahoot IT kan ya. Terus Anda masukkan PIN. Anda masukkan PIN kan ya. Anda masukkan PIN. Sudah? Anda masukkan nama depan kalian atau nama lengkap kalian. Teman-teman semuanya kan ya, mohon maaf ya, nanti ini kan apa ya, saya pakai Zoom tadi kan sudah. Oke, sudah. Saya mulai ya, karena waktunya mepet sekali nih. Oke, kita start. Oke, yuk, kita mulai. Silahkan bisa dijawab. Oke, di bawah ini yang bukan merupakan elemen API apa? Silakan bisa dipilih, yuk. Waktunya berjalan. Oke, bisa dijawab. Nanti yang tercepat dan yang paling benar, iya. Jawabannya adalah modul. Oke. Kita lihat siapa yang peringkat paling atas, Mas Diki. Oke. Kita masuk soal berikutnya. Ada 5 soal. Silahkan. Web API hanya dapat dibangun menggunakan framework PHP. Jawabannya ya atau tidak. Silahkan ya. Oke. Kita lihat kan ya. Siapa yang paling benar, masih Mas Diki kan ya. Oke. Kita next lagi soal yang ketiga. Berikut ini protokol HTTP metode yang berperan sebagai pengubah data. Siapa yang berperan sebagai pengubah? Yang paling cepat dan paling benar.
ini akan saya jadikan sebagai bentuk presensi ya, di samping nanti yang sudah saya lampirkan di classroom untuk tokennya. Tadi token presensi sudah saya sampaikan, nanti silakan bisa dicek. Oke. Oke, jawabannya tepat sekali kan ya. Oke. Siapa yang scoreboardnya masih sama? Oke. Kita ke soal berikutnya. Partner FPI dapat diakses secara umum dan tidak terbatas. Benar atau salah? Oke, jawabannya apa? Iya, tepat sekali. Bagaimana untuk posisinya? Posisinya ya dipegang oleh Ankes kan ini, nama beneran atau enggak ini kan ya. Oke, kita ke terakhir. Soal terakhir. Di bawah ini framework PHP yang dapat digunakan untuk membangun RESTful siapa? Framework PHP yang dapat digunakan untuk membangun RESTful API. Apa? Ya, 3, 2, 1. Jawabannya adalah CI atau Code Igniter. Itu kan ya, siapa yang paling, ya, Buya Rizky juara 3, terus berikutnya 2 yaitu Riko, terus yang ketiga adalah siapa? Yang pertama adalah siapa? Ya, ini Ankes ini siapa ini kan ya? Oke. Saya, Oke. Pak. Oh, jenengan, sorry kan ya. Ya, nanti, oke. Seperti itu kan ya. Oke, jadi pada pertemuan kali ini sampai di sini untuk presensinya, tokennya sudah saya lampirkan di classroom. Untuk atensinya semuanya saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Nanti akan kita sambung di pertemuan berikutnya untuk praktikum. Jadi saya cukup sekian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.